warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tepers, saya Rahmadina sebagai podcaster pada hari ini. Nah, dalam YouTube channel Teknologi Pendidikan FKIP ULM. Nah, dalam hari ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat berpengalaman khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu Bapak Dr. Syahril Chaniago MPD. Nah, beliau adalah seorang analis kebijakan ahli media Kemendikbudristek. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Senang banget nih ketemu Bapak pada hari ini. Wah, jadi nih Pak, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang teknologi pendidikan nih Pak, di mana berkaitan dengan program studi teknologi pendidikan nih. Banyak yang masih bingung tuh Pak, apa sih itu teknologi pendidikan? Dan sebagian besar juga ada yang bertanya-tanya mengenai prospek kerja dari teknologi pendidikan itu sendiri. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana teknologi pendidikan itu sendiri? Terima kasih Mbak Amalita, bahwa teknologi pendidikan adalah ilmu yang sedang berkembang dan juga ilmu pembelajaran dan juga ilmu yang lagi innya untuk dikembangkan lebih ini lagi. Kenapa? Karena ini ilmu menjanjikan untuk masa depan mahasiswa. Kenapa kita bilang menjanjikan buat mahasiswa? Karena memang teknologi pendidikan ini lahir inovasi-inovasi baru tentang pembelajaran media dan media kreatif sendiri dan inovasi-inovasi lainnya. Dan juga kita tahu teknologi pendidikan yang diselenggarakan oleh FKIP ULM, apalagi ini jadi satu dukungan yang baik dan juga kita kembangkan nantinya jadi program teknologi S2. Kenapa? Karena ini kita tahu ULM khususnya dia membangun Kalimantan Selatan yang sebagai penyangga dari calon ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu IKN. Maka untuk itu kita memerlukan banyak tenaga SDM yang mumpuni, yang memahami masalah kreativitas media, pembelajaran media, dan broadcasting, dan juga dari teknologi pendidikan lahir metode-metode dan juga pembelajaran dan juga YouTuber yang sekarang yang lagi adalah itu hasil dari pembelajaran dari teknologi pendidikan khususnya. Kenapa? Justru YouTuber itu sekarang malahan jadi menghasilkan, kalau bicara penghasilan dia bukan UMR lagi, dia sudah bicara 9 digit. Ya, 9 digit itu dibicara malahan jutawan dan milioner. Hal ini yang perlu kita dukung terus untuk kita kembangkan sebagai apa itu teknologi ini? Ya, teknologi ini adalah ilmu yang kita kembangkan dan suatu pembelajaran untuk masa depan. Ya, apalagi menyambut Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia, dan ini maka Universitas Lambung Mangkurat khususnya teknologi pendidikan sangat ini sekali punya program teknologi ini dikembangkan dan terus dikembangkan, karena untuk itu perlu pembelajaran ke lapangan, justru simetris dengan program kementerian tentang MBKM, masalah belajar di kampus Merdeka. Maka itu match dengan program ini, karena memang MBKM itu mengharapkan pelatihan mahasiswa di lapangan, sedangkan kuliah di teknologi pendidikan juga banyak kuliah-kuliah lapangan yang baik, yaitu baik di birokrasi, baik di swasta, baik di sekolah-sekolah. Jadi hal itu yang sangat menantang buat mahasiswa dan calon mahasiswa S2 teknologi pendidikan ULM nanti ke depannya. Itu Mbak.
Oh iya, jadi perkembangan teknologi yang semakin maju, teknologi juga dapat membantu proses belajar ya Pak. Nah, menurut Bapak juga nih, ke depannya teknologi pendidikan ini akan berperan seperti apa baik dalam bidang pendidikan maupun bidang industri Pak? Ya. Jelas kalau guru pendidikan karena pembelajaran ke depan itu ya pakai media. Nah, maka di teknologi pendidikan sendiri kan belajar media. Nah, sedangkan untuk di swasta sendiri ya hal ini sangat positif sekali untuk dikembangkan untuk pengembangan bahan-bahan sosialisasi oleh peran dari para usahawan dan birokrasi pemerintahan tentunya. Kalau di sekolah jelas itu adalah media pembelajaran. Itu berarti. Oh ya, berarti luas banget ini Pak ya cangkupannya untuk teknologi pendidikan ini sendiri. Nah, kebetulan Pak nanti di Universitas Lambung Mangkurat ini nantinya akan dibuka nih S2 Magister Teknologi Pendidikan FKIP ULM. Nah, untuk lulusan S1 ini sendiri kan sangat dibutuhkan nih kan ya Pak, apalagi untuk lulusan S2 pendidikannya. Pendapat Bapak nih bagaimana mengenai S2 Teknologi Pendidikan? Apakah dengan gelar S2 Teknologi Pendidikan ini nanti dapat mempermudah mencari pekerjaan dan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi, Pak? Oh ya, tentu dengan S1 aja sudah berebut kesempatan peluang yang besar, apalagi kalau S2. Karena S2 nanti lebih banyak akan dipergunakan oleh baik institusi pendidikan dan birokrasi pemerintah, karena model pembelajaran dan sosialisasi pekerjaan ke depan itu lewat media-media dan humas komunikasi. Maka tantangan lulusan teknologi pendidikan sangat bagus, dan juga apalagi diiringi dengan persiapan pembukaan S2 Teknologi Pendidikan yang akan meng-hire pembangunan di Kalimantan khususnya. Terima kasih. Nah, mungkin harapan Bapak nih ke depannya untuk S2 Teknologi Pendidikan FKIP ULM ini, Pak. Harapannya saya berharap segera diinikan, tentu di kerjasama yang baik antara semua stakeholder, baik di ULM sendiri, antara prodi dengan fakultas dan fakultas lainnya juga perlu metode pembelajaran yang harus dikerjasamakan lewat prodi teknologi pendidikan, termasuk juga rektorat perlu menggandeng prodi teknologi pendidikan untuk mensukseskan program-program universitas sekretariat rektorat tentunya. Gitu, Pak. Oh iya. Nah, jadi sahabat Tepers dapat kita simpulkan nih, program teknologi pendidikan ini sangat dibutuhkan di era sekarang. Apalagi dalam hal teknologi, di mana perkembangan teknologi yang semakin maju, teknologi juga dapat mempermudah proses belajar, dan mahasiswa-mahasiswi teknologi pendidikan juga dapat menguasai nih pengetahuan dan keterampilan yang unggul. Serta teknologi pendidikan ini juga mencangkup banyak hal ya Pak, bisa jadi YouTuber ya Pak, dalam hal segi multimedia ya Pak, fotografer, sinematografer, desain grafis, penyiaran, dan lain-lain. Nah, bagi sahabat Tepers yang bingung nih mau milih program studi mana yang cangkupannya luas, nah teknologi pendidikan solusinya. Nah, jadi nggak usah takut nih, nanti kita akan belajar bersama-sama dari nol yang akan dibimbing oleh dosen-dosen yang sangat berpengalaman dalam bidangnya. Nah, mungkin itu dulu Pak pembahasan pada podcast hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah berbagi ilmu pada podcast kali ini. Mungkin nah sahabat Tepers jangan lupa nih dukung channel YouTube Teknologi Pendidikan FKIP ULM dengan cara subscribe, like, dan komen. Jadi nantikan terus ya video-video selanjutnya yang akan tampil beberapa episode selanjutnya. Sampai jumpa sahabat Tepers.